A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Jumat pertama ya, awal bulan Zulhijjah. Dan ini menunjukkan hari-hari yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang diizinkan berkesempatan untuk mengibadahi apa saja amal saleh di 1 sampai dengan 10 bulan Zulhijjah, kemudian tersambung lagi sampai 11, 12, 13 di hari tasyrik. Dan kita menghidupkan bulan-bulan haram ini, terutama kita telah masuk kepada hari yang sangat istimewa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr walayalin asr. Sesungguhnya demi fajar, maka fajar yang pertama adalah kita telah lewati berarti 3 kali fajar ya. Karena hari ini adalah 3 Zulhijjah. Berarti di hari Rabu, di hari Kamis dan hari Jumat. Berarti kita telah melewati 3 hari. Dan puncaknya adalah pada subuh ketika hari ke-10. Dan kita berharap bahwa hari-hari ini mari kita isi dengan keistimewaan amal-amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua ibadah-ibadah kita, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kelak nanti ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa satu kepuasan ya, membawa satu kegembiraan dengan ucapan salamun alaikum bimas sabartum fa ni'ma uqbadar. Dengan penuh gembira karena sabar-sabarnya kita untuk melaksanakan amal solih. Kalau kita lihat di Aceh hari ini, terik matahari juga luar biasa. Imbang-imbang berat juga mungkin kan mereka yang berada di tanah haram Ibu ya. Nah mudah-mudahan tersambung hati ya ibadah kita insya Allah dengan sahabat-sahabat kita semua di sana, kaum muslimin dan muslimat, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diilhami ya dengan doa yang sangat mustajabah ini, yang sangat baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan bagi kita untuk mengibadahi Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Apa doa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Doa ini coba kita panjatkan sahabat sekalian. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran. Ya kan? Allahumma arinal haqqa, tunjukkanlah kepadaku kebenaran, dan dari kebenaran itu izinkanlah aku untuk bisa melaksanakannya. Ya, contoh seperti hari ini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk melewati hari-hari bulan Zulhijjah. Sementara kita sudah pelajari pada beberapa waktu lalu bahwa bulan Zulhijjah terutama awal daripada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 hari yang sangat istimewa. Maka masukkanlah kebenaran itu pada diriku ya Rabb. Sehingga kebenaran hari-hari istimewa, ibadah-ibadah yang sangat istimewa itu, maka kita diizinkan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Apakah sholat wajibnya, apakah sholat sunnahnya, ya, apakah amal-amal infaknya, apakah baca Qur'annya, apakah sholat malamnya, izinkanlah ya Allah. Yang dimaksud di sini adalah Allahumma arinal haqqa, tunjukkan kepadaku kebenaran adalah
hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh isi kandungannya setelah kita baca, kita memahami, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari-hari yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menganggap itu penting. Makanya disebutkan bahwa orang-orang yang menghormati, memuliakan bulan-bulan haram, maka Allah juga akan memberikan keistimewaan. Di akhir nanti pertemuan ini kita akan coba lihat apa yang Allah akan berikan imbalan kepada orang-orang yang mengibadahi 10 pertama bulan Zulhijjah. Tapi kita mohon dulu kepada Allah bahwa ya Allah tampakkanlah itu kebenaran, dan gak akan mungkin tampak apabila kita tidak belajar. Maka melalui ilmu pengetahuan, maka melalui dalil, melalui Al-Quran, kebenaran yang hakiki, maka ditampakkan, diberikan kepada kita ilmu, seperangkat pengetahuan. Setelah itu insya Allah, Allah akan izinkan kita untuk mengamalkannya. Itulah taufik Allah. Jadi irsyad adalah ilmu. Ilmu itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Buka, belajar. Setelah itu insya Allah dengan izin Allah, Allah memberi taufik. Kekuatan untuk melihat apa yang menurut Allah penting bagi kita. Apa yang menurut Allah itu diharamkan, maka haram bagi kita. Apa yang menurut Allah dimuliakan, maka kita memuliakannya. Apa yang menurut Allah harus ditinggalkan, maka kita pun akan meninggalkan. Dia pada doanya, Bu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, agar aku bisa mengikuti seluruh petunjuk-petunjuk Allah. Apa yang paling besar petunjuk Allah? Al-Quranul Karim. Dan tentunya Al-Quran itu harus kita berguru. Karena apa? Banyak sekali yang harus kita fahami dari seluk-beluknya, maka perlu bimbingan. Kalau dulu pada masa Nabi ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia mengajarkan para sahabat. Tapi hari Nabi sudah tidak ada. Ya kan, Bu? Sudah tidak ada. Makanya kita butuh sekali para mufassir, orang-orang yang fakih dalam agama ini untuk menjelaskan apa makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku arinal batila, bahwa itu adalah kebatilan. Jadi semua kebatilan yang Allah hukumkan kepada batil, diizinkan kita menyingkirkannya. Contoh Ibu, kita sayang kali sama harta kita. Tapi ketika datang bulan kurban, kita disuruh berkurban. Padahal uang kurban itu kita bisa beli 1 mayam emas. Gitu kan? Tapi karena keistimewaan bulan haram ini, dan kemudian nanti 10 Zulhijjah ada ibadah kurban, maka Allah izinkan kita meninggalkan cinta dunia kita, maka kita menyembelih kurban bismillahi Allahu Akbar. Rasa cinta kita pada harta ada apa enggak? Adalah. Rasa ingin kita buat kue hari raya ada apa enggak? Nah, makanya hari ini, ayo Bu kita ngaji. Saja saya lagi beli tepung buat kue. Karena dalam pandangannya, buat kue itu memang perlu. Dan memang betul kan? Buat kue perlu apa enggak? Perlu, tapi nanti dengan pandangan cahaya ilmu, duduk di majelis pada hari pertama bulan Zulhijjah, terlebih lagi di hari Jumat, berkabung kemuliaan-kemuliaan. Aku ketinggalkan dulu sebentar. Yang itu kan, Bu? Itu cahaya apa? Itu cahaya ilmu. Dari ilmu itu ada hidayah. Dari hidayah itu ada petunjuk. Makanya ringan badan kita ini untuk melangkah. Ngantuk-ngantuk kita pun kita tepiskan. Karena berbeda. Orang yang beramal Jumat kemarin dengan Jumat hari ini itu berbeda. Karena kemarin itu belum masuk bulan 10 pertama bulan Zul. Jadi saja setiap kali datang beda memang. Bonusnya beda. Itu siapa yang janji? Allah. Maka tunjukkan kepada kita wa arinal batil. Maka hari ini orang yang tidak menghormati bulan haram, tidak memuliakannya, tidak bergiat-giat untuk melaksanakan ibadah di 10 pertama bulan haram, maka ini termasuk orang yang mencela apa yang Allah muliakan. Ini dosa apa enggak, Bu? Ini termasuk maksiat. Ini termasuk maksiat. Karena apa? Menanggalkan dari apa yang Allah perintahkan. Ya, menanggalkan dari apa yang Allah perintahkan. Nah, di bulan haji ini
ya, puncak ingin menjalankan ibadah haji di bulan Zulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah besar. Apa itu ibadah besar? Haji. Maka kita telah bahas bahwa tentang satu surah dalam Al-Quran yang disebut dengan ibadah haji atau al-hajj. Orang-orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan kita sambung tentang pelajaran al-hajj kita, yaitu pada ayat ke-31. Agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat surah Al-Hajj ayat 22, itu di ayat 31 surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Allah tidaklah memerintahkan kita untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan dan jauh dari kemusyrikan. Musyrik ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Wa may yusyrik billah. Barang siapa yang dia mensyarikatkan Allah, barang siapa yang menduakan Allah, faka'annama kharra minas sama'i fatakhfatu at-tayr aw tahwihi birrihu fi makanin sahiq. Jadi kata Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah bukan karena untuk Allah, bukan menuju Allah. Menurut para mufassir, ayat ini terkait dengan ibadah ikhlas. Apa Bu? Kalau kita nggak dibantu dengan para mufassir, mungkin kita nggak paham bahwa ayat ini janganlah engkau mengibadahi Allah seperti kaum musyrikin, mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah ikhlas menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait tentang orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang sangat besar jika engkau laksanakan itu dengan mengharap rahmat Allah, dengan mengharap ampunan Allah, maka ibadah itu akan membuat seluruh dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah. Tetapi apabila menuju ke tanah suci dengan mengharapkan prestasi, anggapan baik dari manusia. Ya, ingat ya, anggapan baik dari manusia agar ada disebut haji, hajah. Kalau nggak disebut hajah cemberut. Kalau lupa tulis hajinya cemberut. Ini hati-hati. Ya kan? Bagaimana orang-orang yang beribadah yang bukan dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala? Ini hebat sekali. Coba kita lihat. Allah mengatakan apa? Wa may yusyrik billah. Orang-orang yang mensyarikatkan Allah yang bukan beribadah karena ikhlas. Faka'annama kharra minas sama'. Seperti barang yang jatuh dari langit. Bayangkan Ibu, ada barang sebesar apapun, apalagi kecil, ibadah kita besar sekali, lalu seperti barang yang jatuh ke langit. Setelah jatuh ke langit, disambar burung. Setelah disambar burung, dihembuskan oleh angin. Maka habis. Ini menunjukkan apa? Amal yang tidak ikhlas, seperti fata morgana. Dia seperti ada, kemudian menjadi tidak ada. Karena memang tidak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan orang yang beribadah niatnya bukan karena Allah, seperti kantong biji yang nggak ada bijinya. Seperti keranda yang nggak ada mayatnya. Kira-kira kalau keranda nggak ada mayatnya namanya apa? Ya udah kosong, benda mati. Kita nggak perlu sholat kan? Nggak perlu dikuburkan ya Bu kan? Keranda. Kalau misalnya kita bawa keranda nggak ada mayatnya, perlu nggak kita sholat jenazah? Nggak ada gunanya maksudnya. Ini bahasa simpel, bahasa sederhana yang bisa diterima oleh semua, gitu ya. Jadi ikhlas ini sangat berlandas bahwa orang-orang yang melaksanakan satu ibadah dengan niat karena Allah, maka nawaitu, sengaja aku melakukan ini untukmu ya Allah. Ingat Bu ya, jadi seperti apa? Seperti barang yang jatuh dari langit, setelah itu disambar burung, setelah itu dihembuskan oleh angin. Hilang apa enggak? Maka kita bilang Bu, jangankan kita bilang dari langit.
Pesawat saja jika jatuh macam mana? Berkeping-keping, hancur berkeping. Nah, makanya gambaran ini adalah gambaran yang sangat sederhana yang bisa kita pahami bahwa amal tanpa ikhlas itu tidak ada gunanya. Jadi amal sebesar apapun dengan niat yang bukan karena Allah tidak ada gunanya. Maka kita akan bahas nanti tentang ikhlas terkait dengan apa yang dikatakan oleh para mufassir bahwa amal ini menjadi tidak ada walaupun amal itu besar sekali. Jadi amal haji itu besar sekali, tapi kalau bukan datang ingin mengharapkan ampunan Allah, kalau berdatang bukan ingin mengharapkan daripada keridhaan Allah, bukan mengharapkan karena mengakui semua dosa-dosa yang ada, makin bagi Allah tidak perlu. Maka dikatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dengan segala dosa, dengan segala pengakuan, aku merendah kepadamu ya Allah. Inilah yang paling utama dalam ibadah. Jadi kita ibu-ibu, kawan-kawan semua, ketika 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ini, ya Allah, izinkanlah aku maksimal ya Allah mengibadahimu. Yang menjadi sebab ya Allah aku mencintaimu dan engkau mencintaiku ya Allah. Bisa ibu ya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mengikuti, muttabi, mengikuti. Nah tentu kita tidak akan mungkin mengikuti kalau kita tidak belajar. Bagaimana hukum-hukumnya? Makanya Bu ada sebagian orang bilang, saja diterima nggak kalau kita kumpul-kumpul uang untuk berkurban? Lalu kita berkurban, diterima nggak ibadah kita? Itu termasuk infak. Ya kan Bu? Amal soleh. Ya kan, amal soleh apapun yang kita lakukan karena Allah, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besarnya itu adalah haji. Kalau dalam bulan ini ya, yang besarnya adalah haji. Tapi nanti bagi kita yang tidak berada di tanah suci, kita bisa maksimal juga mengibadai 1 sampai dengan hari ke-13 bulan Zulhijjah. Hari pertama sampai dengan 10, maka bisa jadi kita berpuasa. Bisa jadi kita bersedekah, bisa jadi kita berinfak, ya kan? Bisa jadi kita khatamkan Al-Quran, ya kan? Berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, seperti yang kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Lalu di hari ke-10 kita juga ikut sholat Idul Adha, ya. Kemudian di hari ke-11, hari ke-12, ke-13 kita bisa berkurban, berbagi dengan sesama. Itu semuanya membuat Allah cinta kepada kita. Ya kan Bu? Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil kita lakukan, yang besar juga kita lakukan. Tapi yang besar dan kecil ini menjadi tidak berarti kalau yang kita lakukan bukan atas dasar ilmu dan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bisa jadi dengan kurban dilakukan menampakkan bahwa kita lah orang yang paling ikhlas, yang paling setiap tahun berkurban. Tapi kalau sudah beres urusan kalbu, insya Allah itu sudah selesai. Karena agama ini ada yang kita pendam, ada yang kita syiarkan. Agama ini, ya bukan Bu? Seperti misalnya puasa-puasa kita. Ini harus ada yang kita rahasiakan. Tetapi nanti pada satu kali orang bertanya, jangan pula gara-gara itu kita makan. Ya kan? Kita syiarkan, jangan, itu salah tempat. Ya, kita tetap menjaga. Apabila misalnya ibu-ibu di hari ke-1 sampai 10 banyak undangan. Boleh nggak kita berpuasa? Boleh. Kenapa? Puasa sunnah, engkau raja pada dirimu. Tapi kalau orang nggak paham, hai buhan apa? Buka mentang. Ya puasa sunnah, buka mentang. Karena bab tentang keutamaan bulan Zulhijjah belum difahami maksimal. Jadi mudah saja baginya seteguk air untuk merelakan Allahumma lakas sumtu. Tapi bagi orang yang sudah bertekad, tidak. Ini adalah anugerah Allah. Yang sebab kita menghidupkan bulan Zulhijjah, kita tidak tahu nanti di yaumil qiyamah dari mana kita selamat di neraka jahanamnya Allah. Jadi yang kecil-kecil kita buat, yang besar-besar juga kita lakukan. Untuk apa? Semuanya untuk kesempurnaan ibadah kita. Nah, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh para mufassir tentang ikhlas. Maka dikatakan bahwa ikhlas ini terbagi kepada 3 bahagian. Jadi ingat Bu ya. Jadi dikatakan oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita masuklah dalam kemuliaan-kemuliaan ini dengan proses belajar bertahap. Apa dikatakan?
Ikhlas pertama, hunafa itu adalah orang-orang yang mengibadahi Allah dengan ikhlas. Yang pertama adalah ada namanya ikhlas abidin. Ikhlasnya seorang abid. Macam mana Bu ikhlasnya seorang abid? Dia mengatakan begini, ya Allah, aku mengibadahimu ya Allah. Dengan sebab aku mengibadahimu, apakah puasa, apakah zakat, apakah haji ya, apakah istighfar, apakah sholat, jauhkanlah aku dari neraka jahanam. Ya kan Bu? Dengan sebab aku berkurban ini, jadilah sebab ya Allah aku jauh dari neraka jahanam dan masukkanlah aku ke surgamu. Itu namanya adalah ikhlasnya seorang abid. Dia beribadah berharap dari Allah. Boleh apa enggak Bu? Boleh. Karena Allah memang memberi pengharapan. Masih ingat pelajaran kemarin? Allah memberikan pengharapan. Allah, siapapun yang mensucikan zatnya, yang membenarkan sifat-sifatnya, seluruh amal baik kita sebelum sampai ke negeri akhirat, di dunia memang sudah dibalas oleh Allah. Di dunia memang sudah dibalas. Salah satu bentuk pembalasan Allah kepada orang yang benar-benar beribadah, dimasukkan ketenangan ketika dia beribadah. Jadi kalau dia berinfak, kalau dia mengaji, kalau dia baca Quran, dia tenang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku mengibadahimu. Kita ditenangkan. Jadi kalau kita sedekah kenduri, buat 2000 porsi, habis semuanya, kita bilang, Alhamdulillah ya Allah, kabeh mandum ya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebab inilah ya Allah Engkau gugurkan semua dosa-dosaku dan Engkau jauhkan aku dari neraka jahanam. Itu ciri orang ikhlas. Tapi kalau dia buat kenduri 2000 porsi, rendang sepiring pun tidak ada lagi. Habis semua. Astagfirullah, habis Bu. Habis mandum. La ilaha illallah, gitu banyaknya habis. Nah gitu kan. Nggak tinggal sedikit pun untuk saya. Nah itu tanda tanya besar tuh. Dia senang tapi dia sedih karena habis dia nggak dapat makan. Kira-kira ada nggak sama kita nih? Dikit-dikit lah, kerimah-kerimah ya kan? Iya kan? Hati-hati nih. Ini orang ikhlas, kita lihat ketika habis dia senang. Dan habis senangnya itu kenapa? Gantikanlah ya Allah dengan surgamu dan gantikanlah dengan aku terjauh dari neraka jahanam. Maka hari ini Bu, ketika Ibu ibadah niatkan ke sana. Itu tipe 1. Orang yang ikhlas tipe 1. Bahwasanya yang paling rendah masih itu. Yang masih paling rendah ya. Kalau anak sekolah masih TK playgroup. Ya kan Bu? Itu pun kita harus belajar untuk playgroup itu harus belajar. Karena Allah saja. Oh bukan karena penilaian orang. Bukan. Oh bukan karena senang. Bukan. Bukan. Tapi karena ingin dijauhkan dari nerakanya Allah. Ya Allah, tahun ini aku berkurban ya Allah. Dengan kurban ini mudah-mudahan dapatlah aku kendaraan di surgamu ya Allah. Jangan sampai aku jalan kaki seperti di dunia ya Allah. Capek kali lah jalan kaki ini. Ya kan Bu, boleh kita bilang? Boleh. Capek kali ya Allah jalan kaki. Panas lagi. Ya gitu kan. Sebagaimana ya Allah Engkau berikan aku rezeki, maka bismillah, Allahu Akbar, berikanlah ya Allah menjadi wasilah aku dapat kendaraan di surgamu ya Allah. Cantik Bu? Nah itu abidin. Seorang abid, ahli ibadah, yang dia berharap masuk surga jauh dari neraka. Nah Atailah Asakandari mengatakan yang kedua. Yang kedua adalah ikhlas muhibbin. Ikhlas muhibbin ini adalah orang yang mencari cinta Allah. Nah ini hebatnya orang yang mencari cinta Allah ini. Dia kalau ibadah niatnya agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia selalu memberi yang terbaik. Saya mau bilang Bu, sederhana sekali. Semoga tidak mengurangi keikhlasan Ibu Faiza. Setiap Jumat ini bunga ini berbeda. Ada Ibu perhatikan? Padahal kalau dibuat hijau saja boleh apa enggak? Kenapa dibuat kadang pink, kadang putih, kadang kuning, kadang hijau, kadang ya kan macam-macam. Kenapa? Ingin memberi yang terbaik. Ini contoh kecil. Kita juga begitu, pakai pakaian nggak mau kita hijau terus dari zaman atau Adam sampai atau Nabi Muhammad hijau terus. Kalau hitam hitam terus. Maka ada variasi. Kenapa? Ingin yang terbaik. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Jadi ada model namanya muhibbin, mencari cinta Allah.
Maka dia setiap menyuguhkan sesuatu, dia selalu mencari yang terbaik. Jadi kalau kita pilih binatang kurban, dia orang bilang ke saya, itu saja ada 1,2. Dengan 1,2 Anda sudah bisa berkurban. Betul. Dan boleh-boleh saja. Tapi ada 3,5. Macam mana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Masya Allah, bagusnya. Maka kita pilih 3,5. Kenapa Bu kita pilih itu? Bukan karena kita orang kaya. Ya kan Bu? Tapi niat kita memberi yang terbaik kepada Allah. Karena Allah akan membalas juga yang terbaik untuk kita. Kelipatannya. Makanya hari ini ketika kita misalnya mendidik, menyekolahkan anak, berikanlah pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Maka dia pasti akan mengapresiasi apakah pakaiannya, apakah waktunya, apakah fasilitasnya, berikan yang terbaik. Bukan ala kadar. Ya kan Bu? Bukan sekedar. Jadi kalau menyuguhkan makanan juga di rumah untuk suami, untuk keluarga, berikan piring-piring terbaik. Jangan ala yang penting yang pingan-pingan kalengan, aju. Assalamualaikum datang tamu, piring plastik yang udah kasihkan. Boleh apa enggak? Boleh. Karena rumah kita. Tapi kalau kita ingin memberikan yang terbaik, maka kita ambil piring yang bagus ya kan. Maka kita ambil piring yang bagus, kira-kira orang makannya enak apa enggak? Kita rasakan, Bu. Makanya muhibbin ini orang yang kalau berbuat untuk Allah, dibaguskan sujudnya, dibaguskan rukuknya, dibaguskan cara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai pakaiannya ketika mau sholat diparfumkan. Biar wangi, dilipat bagus. Hari Jumat ambil telekung baru dalam lemari. Hari Jumat ambil telekung baru dalam, bukan telekung yang 10 hari kemarin. Sayang Bu, laundry Bu, nanti orang pulang kampung, yang baru-baru dia simpan dalam lemari. Ya kan? Yang udah agak krimeh-krimeh itulah dipakai karena di rumah. Boleh apa enggak? Boleh, karena Allah tidak melihat pakaian kamu. Tapi Allah melihat kesucian dirimu. Nah kalau kita ingin memberikan yang terbaik, maka Allah juga akan membalas yang Maka saya bilang kalaupun kita datang pengajian, pakaian kita juga ambillah pakaian terbaik. Bukan pakaian baru. Tapi yang terbaik, ini yang paling bagus di rumah kita pakai. Karena apa? Ini majelis mulia. Nanti orang nggak bisa bedakan lagi, ini mau pergi kenduri, ya mau pergi ngaji nih Bu. Nah cantik kali ya gitu ya. Seperti itu. Jangan kalau pergi ngaji, kalau bisa sandal satu kuning, satu merah. Karena sandal yang bagus sayang, simpan untuk acara pesta. Tasnya gitu juga, ambillah tas yang paling udah agak kumbal-kumbal sedikit. Nah, kalau dia mau pergi ngaji, ambil tas itu. Kalau kenduri, cari tas yang paling. Ini sudah salah menempatkan. Karena memuliakan tempat, Allah juga memuliakan kita. Tapi yang paling utama lagi, memuliakan apa Bu? Memuliakan Allah melalui kalbu kita. Karena kalau hati kita udah kita bersihkan, otomatis dia akan mengikut kepada lahiriah. Jadi kalau batin kita, kalau kita udah bersihkan, dia akan mengikuti lahir. Maka catatan-catatan kita rapikan. Bukan sekedar kita catat, kita rapikan. Pulang kita pindahin lagi, kita tulis lagi yang bagus. Itu yang terbaik. Dan ini disebutkan dengan muhibbin. Maka mereka beribadah kepada Allah, mengharap cinta Allah. Mengharapkan keridhaan Allah. Kita udah sering baca doa ini. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi bukan lagi pamrih ya Bu ya. Bukan lagi pamrih kepada Allah. Kenapa dia tidak pamrih kepada Allah? Karena dia pasti meyakini bahwa Allah membalasnya. Ada satu kisah Ibu tentang orang-orang yang kurang ikhlas. Ini sebagai satu kisah saja yang bisa menginspirasi kita. Ada seseorang yang dia sangat ikhlas tapi dia tidak punya apa-apa. Lalu dia ingin memberikan sesuatu kepada gurunya. Maka ketika itu yang ada di rumahnya adalah ubi kayu. Ubi kayu, maka ubi kayu itu dia copot, kemudian setelah itu dengan akar-akarnya, dengan batang-batangnya, maka dia bawa ke rumah seorang guru. Dia bilang sama gurunya, "Guru, aku ingin memberi yang terbaik untukmu, tapi hanya ini yang ada pada diriku. Inilah kuberikan kepadamu. Mudah-mudahan dengan pemberian ini engkau suka untuk memakannya dan seterusnya." Apa kata gurunya? "Alhamdulillah ya Allah." Kayak gitu kan? Kalau bahasa kita, jazakallah khair kasira. Maka segala puji bagi Allah, semoga Allah membalas ubi kayu ini dengan surga-surga. Ubi kayu ini kalau jazakallah, ubi kayu diganti dengan surganya
Allah. Pergilah guru ke dapur, maka sampai di dapur apa dia bilang, Bu? Wahai istriku, ada apa di belakang? Jadi muridku datang membawa ubi kayu. Maka berikanlah yang terbaik untuknya, karena dia telah memberi terbaik untuk kita. Nggak ada apa-apa. Yang ada cuma seekor kambing. Ya udah, ambillah kambing itu, kasihkan sama dia. Maka diambillah kambing, Ibu. Tapi bukan untuk kurban. Diambillah kambing yang ribuan saja, mana kambingnya? Bukan. Diambillah kambing, maka kambing itu diberikanlah kepada orang yang datang tadi. Nah, ketika diberikan, engkau telah memberi yang terbaik kepadaku, maka aku pun memberi yang terbaik, inilah yang ada padaku. Maka dikasihlah kambing itu. Ketika dalam perjalanan pulang, si murid tadi bertemu dengan orang yang kurang ikhlas. Apa dia bilang? Kamu dari mana? Dari seorang guru. Oh iya, bawa apa tadi? Tadi aku bawa ubi. Lalu dari ubi aku diberi kambing. Dia berpikir, kalau ubi dibalas kambing, maka kalau aku bawa kambing, mungkin aku akan diberikan yang lebih besar lagi. Bisa jadi lembu ya, Bu ya. Maka dia pun cepat-cepat mengambil seekor kambing dengan berharap dia dapat lebih besar lagi. Assalamualaikum, kata si yang kedua tadi. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai guru, tidak ada yang bisa lain kuberikan selain ini. Aku ada seekor kambing, maka aku memberikan. Maka ketika dia berikan, apa kata guru? Alhamdulillah, barusan aku kasih kambing, langsung datang kambing. Kan gitu kan, Bu? Pergilah ke dapur dia. Wah, istriku, apa yang ada di dapur? Nggak ada apa-apa, yang ada cuma ubi. Ya, Bu, yang ada di kulkas cuma apa yang terjadi? Maka dibilang ubi kepada dia. Maka pulanglah si yang datang tadi, maka dia mengatakan, kok lain kali dunia ini. Ya kan, Bu? Masa aku kasih kambing yang dapat cuma apa pemahaman dapat kita berikan di sini? Jika kita berharap kepada manusia itu kecewa, puncak kecewa. Karena manusia sangat terbatas, maupun dia memberi, tidak ada sama dia. Si guru tadi baik apa enggak? Baik kali dia. Tapi tidak ada lagi apapun yang mau dia kasih. Kambing tadi memang harta satu-satunya dia punya, udah dikasih sama orang pertama. Orang kedua enggak ada lagi. Kalaupun datang orang ketiga, mungkin nggak ada lagi, kulkas-kulkasnya pun nggak ada lagi udah. Ya kan, Bu? Jadi mau kita katakan apa? Jika kita pamrih dan berharap kepada manusia, itulah manusia yang kecewa. Bisa jadi manusia tidak membalas seperti yang kita harapkan, atau memang manusia tidak punya kuasa untuk membalas. Nah, jadi kisah ini membuat kita satu inspirasi pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah memberikan niat untuk Allah, Allah pasti membalasnya. Tidak di dunia, ada di yaumil qiyamah. Tetapi nanti Allah menggantikan itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Salah satunya, orang berinfak, orang berzakat, orang beramal taat, dijauhkan dari bala. Ya kan, Bu? Dijauhkan dari bala. Baik bala dunia maupun bala akhirat. Baik kesengsaraan dunia maupun kesengsaraan akhirat. Dan ini menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa beramal ikhlas ini perlu sekali. Maka apa yang terjadi pada diri orang ikhlas? Ada cirinya. Orang ikhlas ini adalah mengakui semua kekurangan diri. Jadi orang ikhlas ini, Bu, cirinya dia ngaku kekurangan dirinya dan mengakui kelebihan orang lain. Dan mensyukuri semua nikmat yang dapat. Dan andaikan tidak dapat, dia tidak kecewa. Ada, Bu, masuk di hati kita nih kayak gini? Ya kan? Kita mesti belajar bahwa ya Allah, aku mengibadahimu dengan sebab ini ya Allah, jadikanlah aku hamba yang engkau cintai ya Allah. Aku mengibadahimu ya Allah. Apakah sholat malam kita ya? Kita sholat malam, kita sujud, kita katakan kepada Allah, ya Allah, teramat banyak dosa-dosaku. Pandanglah aku dengan ampunanmu ya Allah. Jika engkau pandang dosa-dosaku, sungguh ya Allah, teramat banyak dosa-dosaku. Nah, ini termasuk orang muhibbin. Jadi kalau dia ibadah, dia sodorkan kepada Allah agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan yang lain-lain. Masuk kategori ketiga, ini adalah ikhlas arifin. Ikhlas arifin ini adalah hakikat, Ibu, yang paling tinggi orang yang telah dapat ma'rifah Allah. Ya Allah, ketika aku mengibadahi apapun yang engkau perintahkan ini ya Allah, jadikanlah ini sebab aku bisa berjumpa dengan.
Udah kita amalkan, Bu. Allahumma rzuqni ladzatan nazari biwajhikal karim wa syauqa ila liqa'ika ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqni. Ya Allah, rizkikan kepadaku agar aku bisa berjumpa denganmu nanti di yaumil qiyamah. Di dalam surganya Allah. Ya kan? Dan ketika di dunia engkau masukkan rindu pada diriku untuk berjumpa denganmu. Jadi kita bermohon kepada Allah, kita dapat kelezatan menatap zat Allah. Ini level 3 yang disebut dengan ikhlas arifin. Dan inilah kita lihat Ibu, bagaimana ketika di dunia ada ibadah haji. Dan ibadah haji itu ada satu di hari puncaknya, yaitu 9 Zulhijjah. Semua kita diharapkan berada wukuf di Arafah. Dan pada saat wukuf di Arafah itu Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sangat suci turun ke langit dunia untuk mengijabah, membebaskan manusia dari neraka jahanamnya dan penghapusan dosa-dosa. Ini adalah simbol. Ibu ya, ini adalah simbol. Ini adalah satu keagungan dan kekuasaan yang Allah beri. Maka di hari 9 Zulhijjah itu, bagi mereka-mereka yang berada di tanah suci Mekah, maka mereka sangat diutamakan untuk bertahlil, bertakbir, ya, untuk diharapkan bertahmid, memuji Allah. Maka arti Arafah itu engkau datang dengan seluruh pengakuan dosa atas khilaf dan salah. Jadi orang yang paling bagus yang datang ke Arafah adalah mereka yang ketika beramal wukuf di Arafah, mereka itu mengaku semua dosa-dosanya, berharap dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mensyukuri bahwa telah diizinkan untuk bisa datang di Arafahnya Allah. Datang di wukufnya pada waktu 9 Zulhijjah. Lalu kita yang berada di sini apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Makanya ada sunnahnya. Ya Allah, hari ini aku berpuasa karena Engkau ya Allah. Dengan dosaku teramat banyak. Maka kata Allah, sudah aku balas. Setahun yang kemarin aku hapuskan seluruhnya. Dan setahun ke depan aku jaga engkau. Bu, kita kalau dijaga sama presiden macam mana? Saya mau ke Jakarta. Sampai di bandara sudah dijaga macam mana, Bu? Disambut, ada minum, ada ini, ada semua kan? Ada tempat tinggal. Tapi kalau yang nyambut enggak dikenal. Anda tahu siapa. Dan enggak jelas orang yang menyambut. Macam mana di bandara? Bisa jadi kita deportasi. Dibalikkan lagi kan? Ada Ibu lihat orang-orang dibalikkan. Karena nggak jelas alamat. Nggak jelas visa. Ya kan Bu? Tidak jelas. Jadi kalau kita lihat, ini luar biasa. Ikhlas arifin ini adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan segala macam khilaf dan salah. Jadi ciri orang ikhlas tadi apa Bu? Mengakui seluruh kekurangan. Jadi kalau ada orang kritik kita, Ibu kenapa begini? Iya, memang saya orang yang nggak paham. Memang saya orang yang nggak tahu. Memang saya orang yang banyak salah. Dengan engkau memberitahu kepada saya, alhamdulillah. Maka kita akan perbaiki. Jadi bukan marah. Makanya ciri orang ikhlas itu, jika diberitahu, dia mendengar, sami'na wa ata'na. Bukan ketika diberitahu, sami'na wa asaina. Dengar lalu abai dan dia marah. Kira-kira dalam hidup banyak enggak orang kalau salah dikasih tahu marah, banyak enggak? Kita tidak melihat orang lain tapi melihat diri kita sendiri. Yang kecil-kecil Bu, misalnya kita masak, adek asin kali lah masakannya. Nanti kalau mau yang bagus Bang Abang ke rumah sama Padang aja lah. Oh. Kayak gitu kan Bu. Kalau macam banyak kali protes, masak sendirilah. Ini enggak masuk ikhlas Bu. Walaupun kita udah tunggang tanggi, kita sholat, itu belum keluar, benih mutiaranya belum keluar. Jadi benih mutiara itu kalau dibilang, Bu, asin kali lah masakan Ibu. Oh ya, subhanallah, mungkin saya 2 kali tadi taruh garam. Maaf ya. Bisa kan Bu? Mengakui. Apa Bu substansinya? Nah sekarang kita nih, umur saya 52 tahun. Kira-kira kita sadar nggak 52 tahun hidup, banyak nggak dosa kita? Nah itulah makanya Bu, kita enggak pernah bosan untuk mengatakan kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya Allah. Ini di hari-hari mulia ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira.
Ya Allah, aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang sangat banyak. Umurku sudah 50 tahun lebih, ya Allah. Umurku sudah 60 tahun, ya Allah. Tapi belum tahu, ya Allah. Ayat sajadah aja aku belum tahu, ya Allah. Ruku sujud saja masih ingat sana sini, ya Allah. Tolong, ya Allah. Dari sekian banyak dosa-dosaku, ya Allah, ampunilah. Itulah orang yang paling hebat di bulan Zulhijjah. Ya Bu ya. Jadi orang yang paling hebat di bulan Zulhijjah, orang yang mengakui salah-salah. Inilah cara menggapai surga di bulan Zulhijjah. Mudah apa mudah? Mudah, akui salah beres. Kalau di dunia kita akui salah, kena kita. Datang kita ke sana akui salah, masuk penjara apa enggak? Tambah kita ngaku, tambah. Tapi di hadapan Allah kita ngaku kita dapat surga. Dan mengaku itu nggak perlu ada saksi. Bang sini bang, saya mau ngaku sama Allah nih. Aku bersaksi, bang nggak perlu. Mengaku kepada Allah cukup dalam kesendirian. Dalam iktikaf kita, malam-malam kita. Ya kemudian hari-hari kita ketika kita sendiri. Makanya Bu kita lihat. Untuk amalan-amalan di hari Arafah. Khususnya nanti bagi mereka yang wukuf di Arafah. Itu tidak ada di komando. Itu tidak ada di komando. Maka kita pun hari ini 1 sampai dengan 10 tidak ada di komando lagi. Ini sudah dengan kerelaan hati kita masing-masing. Datang dengan penuh cinta kepada Allah. Datang dengan penuh harap kepada Allah. Allahumma rahmataka arju. Fala takiluni ila nafsi tarfata'ain. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan mengharap rahmatmu ya Allah. Dengan puasaku ini, dengan ngajiku ini, dengan Al-Qur'anku ini, ya Allah, dengan bacaanku ini, aku berharap aku mendapat rahmatmu ya Allah. Makanya Allah menjanjikan Ibu, orang-orang yang melihat Ka'bah saja itu 20 rahmat. Itu lihat ya, lihat. Lihat. Dia melihat saja rahmat Allah turun. Padahal dalam Islam, satu rahmat saja sudah cukup untuk memasukkan kita ke surganya Allah. 19 lagi mau taruh mana? Berbagi-bagi dengan karib kerabat kita. Ada anak kita, ada kawan kita, ada saudara kita. Kita coba lihat Bu, dalam keluarga, apa saleh semua? Anda. Maka sering saya katakan, jadilah duta-duta penolong keluarga. Jadi kalau ada satu orang udah tekun, datang wirid, pergi ngaji, itu menjadi sebab dia penolong kepada ahli keluarganya. Kita lihat di dunia, kalau ada satu kakak adiknya yang kaya, ketika datang, udah ada mobilnya cukup memberangkatkan dia dengan mobil itu. Tapi kalau semua satu pun tidak ada kendaraannya, mau naik apa? Mau naik angkot? Naik angkot pun ada duit untuk kumpul-kumpul. Bagaimana Bu? Ini di dunia adalah gambaran bagaimana kita nanti di yaumil akhir. Ini gambarannya. Makanya ketika di dunia kita bisa menolong, menampung saudara-saudara terbaik kita, maka kita berharap di akhirat kita juga menjadi penolong dan penampung saudara-saudara kita, khususnya orang-orang terdekat kita. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'malu ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apa amal terbaik yang bisa kami lakukan? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Salatlah engkau tepat pada waktunya. Maka di bulan Zulhijjah ini Bu, sebelum kita cerita yang sunnah-sunnah, ambil yang pokok-pokok dulu. Maka lakukanlah salat-salat wajib kita di awal-awal waktu atau tepat waktu. Salat-salat wajib kita ini selama 10 hari ini, ambillah di awal-awal waktu. Seperti zuhur tadi, ambillah 4 rakaat sebelum, kemudian kita salat zuhur, kemudian kita ambil lagi 4 rakaat sesudah. Ya Allah, berat kali lah 8. Berapa? 8 tambah 4 jadi berapa? 12 ya Allah, berat kali rasanya ya. Tapi demi kemuliaan bulan Zulhijjah, ya Allah aku bangun juga. Allahu Akbar, bangun lagi. Allahu Akbar, bangun lagi. Biasanya 4 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung tancap terus. Tapi karena kita udah mengerti bahwa bulan ini menjadikan kita orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, kita bahasa kita Bu, disapih-sapih lah. Diupaya-upayakan agar kita bisa melakukan sholat tepat waktu di awal-awal waktu. Nah, kalaupun nanti di sholat Isya ternyata kita mau ambil di akhir waktu dengan niat ingin memperbanyak ibadah. Misalnya mau bangun jam 12, ya kan? Lalu kita ingin tambah sholat tahajud, ingin tambah sholat witir, ingin tambah lagi sholat hajat. Maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita bisa mengibadahi Allah secara maksimal. Kita jaga yang 10 hari ini, Allah jaga kita selamanya. Bagaimana coba pembalasan Allah?
Bukan satu lagi dibalas 10, bukan satu lagi dibalas 100.000. Tapi sudah berbalas dengan cinta. Aku tidak melihat lagi dosa-dosamu, tapi aku ampuni dan aku jadikan engkau yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka jiwa kita selalu ingin mengikuti Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib-wajib kita kerjakan, yang sunnah pun akan tidak terlewatkan. Itu yang pertama ya. As-salatu ala waktiha. Kemudian tanya lagi sahabat, apalagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain. Berbuat baiklah engkau atas nama kedua orang tuamu. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah tentu kita dengan usia kita yang sudah jadi ibu-ibu, ada di antara kita orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Apa disebutkan oleh para alim ulama kita, Bu? Orang-orang yang telah meninggal dunia dengan orang-orang yang masih hidup. Orang yang telah meninggal dunia yang berada di alam barzahnya menunggu kiamat datang, itu sangat berharap pertolongan dibanding dengan orang yang hidup. Jadi jika kita ada ibu kita yang masih hidup, lalu kita tidak ada makan, kita kasih makan. Tidak ada rumah, kita kasih rumah. Tidak ada kendaraan, maka kita beri kendaraan. Ya, tidak ada orang yang menemani, maka kita menemani. Butuhnya dia kepada kita, dengan butuhnya yang berada di alam barzah, lebih butuh yang berada di alam barzah. Seperti apakah perbandingannya? Perbandingannya seperti apa? Bahwa andaikan ada amal ibadah sebesar sayap nyamuk, itu jauh lebih berharga dan mereka harapkan agar mereka mendapatkan manfaat dari ibadah sebesar sayap nyamuk. Kira-kira kalau di dunia, Bu, ada benda sayap nyamuk, Ibu apakan? Ada Ibu simpan? Itu saja banyak kali lah sayap nyamuk di sini. Bawa pulang boleh? Enggak perlu. Itu menunjukkan sesuatu yang tak berguna. Tetapi orang-orang yang berada di alam barzah, ketika sangat hausnya, ketika sangat banyaknya suatu penderitaan dan seterusnya, maka apapun yang kita berikan walaupun hanya surah Al-Fatihah, itu sangat berarti. Maka dikatakan ada kaidah hukum untuk berbuat baik kepada orang yang telah tiada. Ditanya, ya Rasulullah, apakah amal ibadah yang harus aku berikan kepada orang tuaku yang telah tiada? Sementara dia tidak memesankan apapun. Berinfaklah atas nama orang tuamu. Ingat yang pertama ya, berinfaklah atas nama. Ini umum, apalagi ini kita lakukan di bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bawa kue di bawah, berniat untuk atas nama orang tua. Jika ada kita berkurban atas nama orang tua. Memang kita yang berkurban, tapi kita katakan, ya Allah aku lakukan ini, berilah pahalanya untuk kedua. Boleh nggak kalau sekarang saja baru saya tahu saya berniat? Boleh. Ya Allah, aku berkurban atas nama diriku, berikanlah pahala kebaikannya untuk ayah ibuku. Boleh nggak, Bu? Boleh. Untuk ayah ibuku. Nah, apalagi ada orang tua kita yang dulu ketika hidup belum pernah berkurban. Belum pernah melaksanakan ibadah haji. Maka badalkanlah hajinya. Maka badalkanlah umrohnya. Berinfaklah atas nama dirinya. Qadakanlah puasanya. Jadi kalau ada puasa-puasanya, Bu, yang belum tergantikan, maka kita anak-anaknya mengqadakan puasanya. Jika ada kita katakan dosa-dosanya, maka kita mohon kepada Allah, Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara, dan seterusnya. Ya Allah, maghfir lahu warhamhu. Apalagi ini di hari-hari yang istimewa ini, kita mohon setiap salat-salat kita. Ketika kita baca Quran, ya Allah berikanlah pahala bacaanku kepada ayah ibuku. Jadi mereka yang berada di alam barzah lebih butuh dari orang yang hidup di dunia. Andaikan pahala kita hanya sebesar sayap nyamuk, maka sayap nyamuk itu pun berharga bagi mereka yang berada di alam barzah. Ini harus kita ingat. Karena apa? Untuk ingatan ini perlu iman. Kalau nggak ada iman nggak akan mungkin. Karena tidak ada orang dalam kubur datang lagi mengingatkan kita. Ada Bu ayah kita dalam kubur, Ibu berilah pahala untuk saya. Nggak ada lagi. Kecuali cahaya iman yang ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua tidak cukup hanya Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Tidak cukup, itu memang sudah yang pokok. Ampunilah dosanya ya Allah, bahkan dikatakan apa? Hendaklah engkau mendoakan kedua orang tuamu di setiap salat-salat fardumu. Andaikan di salat-salat fardumu engkau terlupa mendoakan kedua orang tuamu, cukuplah dilakapkan kepada anak yang durhaka kepada orang tua.
Makanya saya sering bilang kepada kita kawan-kawan, agar kita tidak terlupa dalam sholat-sholat kita, maka dalam sujud kita doakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya kan? Ya Allah, jadikan aku penegak sholat, keturunanku penegak sholat, ya Allah. Hapuskanlah dosa ayah bundaku, ya Allah. Orang tuaku, ya Allah. Keluargaku, ya Allah. Selamatkanlah kami semua di yaumil hisab. Itu kalau dalam sujud-sujud kita, Bu, kita doa, apalagi di hari-hari yang mulia ini. Dijabah nggak sama Allah? Sangat. Kita mendapat, orang tua kita juga. Ini jangan sampai terlewat sebagai anak yang dulu orang tua kita sangat mencintai dan menghabiskan waktunya untuk mengurus kita. Nah, tentunya sebagaimana Rasulullah menganggap ini penting, maka kita pun harus menganggap ini penting. Sebagaimana ini sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun menganggap itu penting. Yang ketiga itu adalah summa jihadun fi sabilillah. Mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah. Jadi, ada 3 amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama adalah mereka yang sholat menjaga pokok-pokok agamanya, itu sholatnya 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya yang dilaksanakan di awal-awal waktunya. Nah, kemudian yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Dan jihad seorang perempuan itu adalah haji dan umrohnya. Jadi kita menjadikan dedikasi dalam jiwa kita ini seumur hidup kita sekali harus ada kita pergi berhaji atau pergi berumrah dengan izin Allah. Dan ini bulan yang sangat diijabah doa, apalagi kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan berzikir, ada waktu yang mulia, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari nanti Allah izinkan kakiku menginjak tanah haram. Jika engkau telah izinkan, izinkan aku mengulang-ulanginya, ya Allah. Nah, kisah ini, Ibu, kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jihad. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi kita harus mengetahui cacatnya di mana, ya kan? Bagaimana amal yang diterima oleh Allah. Tetapi jihad yang sangat besar ini pun kalau kita lakukan bukan niat karena Allah, ini pun tidak berbalas. Makanya ada kisah orang yang pergi ke medan perang dengan ingin mengharapkan harta rampasan perang, maka dia tidak mendapatkan surganya Allah. Karena ketika dia berperang, dia mengharapkan harta rampasan perang, bukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin bahas tentang jihad hari ini, coba kita buka di surah Yasin. Di surah Yasin, surah ini sering kita baca dan ini menjadi satu ibrah yang paling luar biasa, Ibu. Pada ayat, kalau kita lihat adalah pada ayat dari ayat 20. Kan Yasin kalau pagi-pagi Jumat kan selalu kita baca ya. Ini kisah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 20, 21, 22 dan 23. Apa kata Allah? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya dulu. Waja'a min aqsal Madinah, maka ada seorang laki-laki yang datang dari satu negeri yang ingin berjihad di jalan Allah. Dia seorang abid, seorang ibadah. Yang disebutkan di dalam tafsir bahwa dia adalah seorang habib. Seorang habib, seorang laki-laki yang taat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang laki-laki yang datang dari satu negeri, yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Mengapa engkau tidak mau patuh kepada ajaran agama Allah ini? Maka ketika itu, Bu, ada 3 orang yang diutus. Ini kisahnya adalah kisah umat Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini untuk fikihnya hukum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Bu, ya. Kisah ini asbabun nuzulnya dari umat Nabi Isa, menunjukkan bahwa ada 3 orang yang diutus untuk berdakwah. Jadi kalau kita sekarang mungkin modelnya ada orang yang disuruh untuk mengajak orang berbuat baik. Ibu-ibu, ayo kita berkurban. Ibu-ibu, ayo kita sholat. Ibu-ibu, ayo kita berzikir. Ada ya? Ada ketua grup kan? Halo, 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 ada ya? Maka diutuslah 3 orang. Maka 3 orang ini diabai. Maka 3 orang ini tidak diindahkan oleh kaumnya Nabi Isa.
Maka setelah itu ada seorang Habib. Maka dalam tafsir dikatakan laki-laki ini seorang abid ahli ibadah. Maka dikatakanlah kepada mereka yang tidak mau mengikuti, mengapa kalian tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul kalian? Gara-gara dia mengatakan itu maka dia dipenggal. Kira-kira kita ada nggak ngajak orang kurban lalu kita dipenggal? Itu pun kita bilang malas sekali gua ajak saja, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Itu ada Bu ya? Gak ada rasa kesal kita ya. Kalau orang terima kita bilang alhamdulillah. Waktu orang nggak terima, nampaknya aja soleh, tapi enggak juga. Hati-hati tuh Bu. Kita kalau dalam berdakwah, dalam mengajak, orang terima, alhamdulillah. Orang tidak terima juga tidak masalah. Itu tanda kita ikhlas. Tidak ada beban di kita. Ya, tidak ada beban. Kenapa? Tidak mengurangi pahala kita. Kira-kira kita kalau ngajak orang ngaji, dia mau, kita senang. Dia nggak mau, macam mana? Nggak apa-apa, bagus. Nah, itulah begitu. Dan bahkan kita doakan. Semoga Allah terus memberi hidayah kepadaku dan hidayah kepadanya. Hidayah kepadaku kekuatan. Hidayah kepadanya diizinkan juga melakukan kebaikan ini. Karena kebaikan ini sumbernya dari Allah. Maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Maka keteguhan hati orang yang ikhlas itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pandangannya jelas. Tahu ya? Pandangannya jelas. Nah, seorang laki-laki ini, Habib An-Nazar dikatakan, maka dia mengatakan, wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang menghalangi engkau untuk taat kepada Allah? Gitu. Jadi kalau ada orang kita bilang, ayo kita salat witir yuk, jangan tinggal lagi salat witir ya. Alah, aku kan itulah tinggal, itulah beginilah. Dia bilang, apa yang menghalangi engkau? Apakah waktu yang tidak cukup? Apakah tidak bisa berdiri? Apakah tidak bisa mengangkat takbir? Apa yang menghalangi engkau berinfak? Apa yang menghalangi engkau berhaji? Apa yang menghalangi engkau untuk melaksanakan puasa? Ada orang misalnya, tidak bisa saja saya puasa, tidak bisa. Apa yang menghalangi engkau? Ditanya di sini Bu, dia mengatakan kepada orang yang membangkang tadi, apa yang menghalangi engkau mengibadahi Allah sementara Allah memberikan kudrah dan iradah kepadamu? Apa itu kudrah? Kuasanya Allah. Kita angkat takbir malam-malam Bu, kita bangun dari tempat tidur kita, Allahu Akbar, kuasa nggak kita? Saya mau katakan gini Bu, dalam kehidupan ada nggak Ibu lihat, ada seorang tua, dia punya harta yang banyak. Lalu ketika dia punya harta yang banyak, banyaklah harta warisannya. Lalu tinggalkanlah kepada anak-anaknya. Saking banyaknya hartanya, maka anaknya membuat rumahnya masing-masing. Akhirnya rumah induknya nggak ada yang tinggal. Lalu dia bilang, sayang kali lah rumah induk tuh, nggak ada yang tinggal. Lalu macam mana Bu? Kosong. Inilah tidak diberi cahaya oleh Allah. Andaikan rumah itu kosong, ada harta, tidak bisa menjadi amal baik. Kira-kira kalau kosong bagi orang yang berjihad di jalan Allah apa bisa dibuat? Ya Ibu jawab, rumah tahfiz boleh, rumah Quran boleh, majelis ilmu boleh, apalagi Bu? Tempat orang mungkin bermusafir, tempat di situ bisa kan? Lalu ada orang-orang kurang mampu, tolong jaga dan pelihara. Dan tolong sholat di situ. Setiap kali kita suruh orang tinggal di situ, lalu dia sholat, angkat takbir, dapat nggak pahala ibunya yang berada di dalam barzah? Tapi banyak nggak Ibu lihat dalam kenyataan rumah itu kosong dan tanpa penghuni? Kalau disewa dapat manfaat dunia. Ada uang sewa berapa? 2 juta, 20 juta, ya kan Bu? Masih ada untung. Tapi ini ada rumah yang kosong yang tidak berpenghuni. Dunia tidak dapat, akhirat kira-kira ada nggak dalam kehidupan? Ada. Ya kan Bu? Itu yang saya katakan tadi, kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, mau aku gunakan jadi apa ya Allah, agar ketika harta ini aku gunakan menjadi sebab aku bisa berjumpa denganmu di yaumil qiyamah ya Allah. Dengan harta ini ya Allah jadi sebab aku bisa selamat dari neraka jahanam. Dengan harta ini Allah jadi sebab aku selamat di alam barzahmu. Misalnya Ibu di rumah Bu, ada gula kita taruh 1 kilo, ada tepung kita 1 kilo, ada santan kita. Buat apa lah ini? Ketok, jadilah lepek. Bungkus, dapatlah 100 bungkus. Bawalah ke pengajian, dimakan orang pengajian salat asar. Allahu Akbar. Rupanya gula tadi, infak orang untuk ibu kita yang telah tiada bisa jadi di rumah kita. Dapat nggak ibu kita pahalanya? Tapi kalau gula itu dimakan semut dalam lemari kita. Waktu kita buka, ya Allah, udah dimakan semut. Kalau udah dimakan semut, kita mau makan lagi apa enggak?
Menurut ilmu dokter, kalau udah makan semut itu bisa jadi kita kena penyakit juga ya dok ya. Jadi kalau gula udah makan semut jangan dimakan lah, kasih aja ke semutnya. Itu rezeki semut. Kalau kita makan kita bisa berpenyakit. Ya kan Bu? Kalau kita makan juga bukan dapat pahala dunia, dapat bala dunia. Ya kan Bu? Bukan pahala dunia, apa dapat? Bala dunia, akhirat tan, bahasa Aceh, tan. Apa itu tan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah cara berpikir. Dan semua kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Bu di rumah kita, jilbab-jilbab kita ini yang udah kita pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, banyak nggak dalam lemari? Disimpan dalam lemari. Disedekah enggak? Dipakai juga karena udah ada model terbaru. New, yang terbaru. Tadi di grup ada nanya, new itu apa? New itu baru. Ya Bu ya. New, newspaper, ya kan? Newspaper, ya kan? Majalah yang baru gitu kan. Jadi kalau udah ada yang baru, yang lama ada apa enggak? Enggak dipakai lagi. Nah, yang lama baru pada orang fuqara wal masakin. Tapi bagi kita, yaitu enggak dipakai lagi. Itu pun dapat pahala, apalagi memberi yang baru. Itu kaidah di dalam Islam. Nah, kita lihat, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Maka dikatakan bahwa ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kamu tidak mengimani Allah padahal mudah sekali untuk kembali kepada Allah? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 23-nya, ya kan? Maka dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah karena Allah memberikan pahala dunia dan pahala akhirat. Maka dikatakan sesungguhnya kesesatan itu telah nyata. Dan Allah memberikan kudrah dan iradah untuk kita berpikir. Dan yang paling utama bahwa Allah memberikan iradah kehendaknya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan manfaat pahala itu. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak dapat itu. Maka kita butuh sekali berdoa kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat pada ayat selanjutnya, qila dukhulil jannah. Apa ujungnya, Bu? Qila dukhulil jannah. Orang-orang yang mau berjihad, bersungguh-sungguh di agama Allah ini, qila dukhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Itu nanti di yaumil akhir. Tapi di dunia kita senang melakukan kebaikan itu. Makanya jika ada hati-hati ini yang senang taat kepada Allah, senang berinfak, ya senang sholat malam, senang baca Quran, senang nuntut ilmu, senang duduk di majlis ilmu, itu tanda surga dunia yang akan tersambung dengan surga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit saya ingin gambarkan tentang apa berkah yang perlu sekali kita amalkan pada 1 sampai dengan 10 yang fadilahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang sangat mulia dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lakukanlah seluruh amal soleh apa saja karena hari itu sangat istimewa. Maka apapun amal soleh yang kita lakukan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu adalah hari 1 sampai dengan 10 dan juga malam-malamnya kita lewati dengan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan 3 amal yang dicintai Allah. Itulah berbuat baik kepada orang tua, sholat di awal waktu dan jihad fisabilillah. Lalu orang yang menghidupkan untuk meraih surganya Allah di bulan Zulhijjah yang mulia ini, apa fadilah yang Allah beri? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi umur. Apa yang pertama? Allah akan berkahi umur. Macam mana cara Allah berkahi umur? Tadi Allah udah bilang bahwasanya siapa yang puasa Arafah, maka Allah mengampuni setahun belakang dan menjaga setahun depan. Maka orang yang berkah umurnya dijaga dirinya selalu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau hati kita Ibu cenderung ingin berbuat baik, itu pertanda berkah umur. Dijaga oleh Allah dari maksiat. Kita nggak sanggup jaga diri kita sendiri karena kita punya nafsu. Kita sayang pada harta kita, kita suka masih tidur, kita suka masih makan, kita suka pada pakaian baru, kita suka pada kendaraan, suka pada emas perak. Maka mohon kepada Allah agar kita dapat mengendalikan nafsu-nafsu ini, jiwa-jiwa ini. Dan orang yang menghidupkan hari-hari 1 sampai dengan 10 diyakinkan kepada kita melalui Nabiullah yang mulia, bersungguh-sungguhlah dan jagalah 10 pertama bulan Zulhijjah.
Hijjah. Maka Allah akan memberkahi umurmu. Yang kedua, Allah akan memberi cahaya bagi semua kegelapanmu. Gham, kegelapan dunia dan kegelapan akhirat. Apa kegelapan dunia? Susah, suntuk, sedih, gelisah, payah, kecewa, apa lagi, Bu? Zuriatnya semua. Ada zuriatnya kan? Kalau payah itu lawannya apa tuh? Mudah. Kalau payah kawannya apa? Susah. Apa lagi? Gelisah, kecewa, ya kan? Mekarat bahasanya. Nah, pokoknya kok jumpa gitu. Kita mau jumpa gitu, maunya jumpa tuh senang gitu kan, Bu? Bukan jumpa. Nanti waktu sama Allah baru ya Allah, ya Allah baru. Kok dengan kawan? Senang, senang, senang. Jangan tampakkan kesusahanmu pada manusia, tapi laporlah kepada Allah. Dalam apa? Sujud-sujudmu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Minta sama Allah dalam sujud-sujud. Akhirnya jiwa kita ditenangkan oleh Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Cerita, cerita, cerita. Enggak cerita diri kita. Bisa, Bu, ya? Sampai seperti itu Allah jaga kita. Nah, yang ketiga apa, Ibu? Ditambah timbangan amal soleh kita. Ditambah timbangan amal soleh. Karena apa? 1 dibalas 10, 10 dibalas dengan 100 dan seterusnya. Tapi di bulan Zulhijjah bukan hitungan-hitungan bilangan, tapi langsung pada hitungan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hitungan bilangan sampai tidak bisa terbilang dikatakan oleh Allah apa? Sesungguhnya seluruh bulu-bulu kambing, bulu-bulu domba yang engkau sembelihkan bismillah, Allahu Akbar, atas nama Allah, atas nama keikhlasan, seluruh bulu-bulunya itu mengistighfarimu. Maka kalau kita nggak percaya, cobalah hitung bulu kambing. Aku nggak percaya, gitu kan? Maka bilang, Ustazah mana kambingnya ini? Dia 1, 2, 3, bulunya kita hitung. Nah, itu kalau kita ada dokter bilang, dokter tolong periksa bentar. Ya kan? Jadi bulu-bulunya mengistighfari. Ini menunjukkan tidak ada lagi bilangan hitungan. Karena sudah bilangan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Ibu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang mulia, darajah. Kita udah bahas, derajat yang mulia ini keagungan, ya kan? Jadi kita dengan sangat cinta mensucikan Allah, maka Allah menaikkan derajat-derajat kita di dunia wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah harta dari harta yang ada. Allah menambah harta dari harta yang ada dan Allah mengampuni dari dosa yang ada. Yang berikutnya Allah menghapuskan kejahatan-kejahatan yang membuat kita berbuat batil. Yang hebatnya lagi Bu, Allah Subhanahu wa taala melipat dan ganda tanpa lipatan hitungan yang dalam hitungan manusia. Ini luar biasa. Yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling kita butuhkan dimudahkan dalam sakratul maut. Kita tidak tahu Bu ending ini kehidupan kita ini. Tapi orang yang menghidupkan 10 pertama bulan Zulhijjah, janji Allah dimudahkan dalam sakratul maut. Yang berikutnya terakhir adalah Allah selamatkan kita dari neraka jahanamnya Allah. Dan kita berharap waktu yang mulia ini kita isi dengan seluruh amal-amal kesalehan. Tapi ingat kuncinya Bu, amal yang ikhlas, mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kebaikan untuk melakukan ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai satu sarana untuk menggapai surganya Allah di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dengan kaedah-kaedah hukum fikih dan landasan surah Yasin tadi dan surah Al-Hajj ayat 31. Semoga ini bisa kita telaah kembali dan ini bisa menjadi irsyad, bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.